Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunung Nurhasanah dari kelas 6 Atadis Bahasa Indonesia IAIN Nurjati Cirebon. Pada video ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Campur Kode Bahasa dalam Tutoran Santri Pondok Pesantren An-Nidom Kota Cirebon. Proposal ini disusun untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Metode Penelitian Bahasa yang diampu oleh Ibu Ita Ristanti. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak pemaparannya. Yang pertama adalah latar belakang. Berhubung Pondok Pesantren An-Nidom mayoritas santrinya berasal dari daerah Jawa, di mana mereka menggunakan bahasa Jawa ketika sedang beraksi dengan lawan tuturnya. Tetapi ada pula santri yang berasal dari daerah Sunda. Fenomena campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom sering terjadi ketika mereka sedang berinteraksi dengan santri yang memang bukan satu daerah. Nah, peristiwa campur kode antara santri yang berasal dari daerah Jawa dengan santri yang berasal dari daerah Sunda sering menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Indonesia. Berdasarkan peristiwa di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dalam aspek kebahasaan dengan wujud campur kode guna mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya fenomena campur kode. Dari penjelasan tersebut, maka penelitian ini berjudul Campur Kode Bahasa dalam Tuturan Santri Pondok Pesantren An-Nidom Kota Cirebon. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana wujud campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom Kota Cirebon dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom Kota Cirebon. Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi terjadinya peristiwa campur kode? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri dan fungsi campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom? Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui wujud campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom Kota Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang memengaruhi terjadinya peristiwa campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri dan fungsi campur kode dalam tuturan santri Pondok Pesantren An-Nidom. Pembahasan selanjutnya ialah landasan teori. Yang pertama, bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun yang berhubungan dengan pihak lain, lalu berkaitan dengan bahasa. Nah, dengan demikian, bahasa merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat penuturnya. Yang kedua ada sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu yang mengkaji bahasa dalam masyarakat yang menguasai dua atau beberapa bahasa yang harus dipilih pada saat berbicara. Ruang lingkup kajian sosiolinguistik ini yakni konteks sosial dan kebudayaan, ciri, fungsi, tujuan, serta variasinya yang terjabar dalam bahasa, dialek, idiolek, ragam, register, dan tingkat tutur. Salah satu topik umum yang dikaji dalam sosiolinguistik adalah kedwibahasaan atau bilingualisme. Yang ketiga, bilingualisme. Kedwibahasaan atau bilingualisme merupakan pemakaian dua bahasa atau lebih dalam suatu tuturan secara bergantian oleh penutur. Kedwibahasaan inilah yang menimbulkan perubahan variasi bahasa. Kedwibahasaan merupakan akibat dari kontak bahasa yang memungkinkan adanya pergantian pemakaian bahasa oleh penutur. Selanjutnya, campur kode. Campur kode adalah suatu keadaan berbahasa pada saat seseorang mencampur atau menyisipkan unsur bahasa atau ragam bahasa yang satu ke bahasa yang lain dalam suatu tindakan bahasa. Unsur-unsur bahasa dan variasi-variasi yang menyisip dalam bahasa lain tidak lagi mempunyai fungsi tersendiri. Campur kode memiliki beberapa jenis dan wujud. Yang pertama, jenis campur kode dibagi menjadi dua. Ada campur kode ke dalam dan campur kode keluar. Kemudian wujud campur kode. Wujud campur kode ini memiliki beberapa wujud, diantaranya kata.
terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama kata dasar, yang kedua kata berimbuhan, dan yang ketiga kata reduplikasi. Wujud campur kode yang kedua adalah singkatan. Singkatan adalah kependekan yang berupa gabungan huruf yang dilafalkan sebagai kata yang wajar. Pemendekan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pelafalan. 3. Ada frasa. Frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. 4. Baster. Baster merupakan hasil perpaduan 2 unsur bahasa yang berbeda dalam membentuk satu makna. Dan yang terakhir adalah ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus atau makna unsur-unsurnya seringkali menjadi kabur. Faktor terjadinya campur kode. Faktor terjadinya campur kode ada 3. Yang pertama, identifikasi peranan. Yang kedua, identifikasi ragam. Dan yang ketiga, keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Selanjutnya, ciri-ciri campur kode. Ciri-ciri yang pertama yaitu campur kode tidak dituntut oleh situasi konteks pembicaraan. Yang kedua, campur kode terjadi karena kesantaian pembicara dan kebiasaan dalam pemakaian bahasa. Yang ketiga, campur kode pada umumnya terjadi pada situasi yang tidak resmi. Dan yang keempat, adanya unsur bahasa sisipan dalam peristiwa campur kode. Kemudian, fungsi campur kode. Yang pertama, sebagai acuan yang tidak kurang dipahami di dalam bahasa yang digunakan. Yang kedua, sebagai fungsi direktif. Yang ketiga, sebagai fungsi ekspresi. Yang keempat, sebagai fungsi untuk menunjukkan perubahan nada konvensi. Yang kelima, berfungsi sebagai meta bahasa atau meta language. Yang keenam, berfungsi sebagai humor atau permainan. Kemudian, penelitian relevan. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Ferdian Ahsani dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berjudul Campur Kode dalam Komunikasi Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Sukaharjo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hilmawatul Azmi dan Prembayun tahun 2016 yang berjudul Pemakaian Bahasa Jawa oleh Santri Pondok Pesantren Hadfiqiyah Kabupaten Jepara. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Penggunaan Campur Kode dalam Komunikasi Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Ningsih dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Pemertahanan Bahasa Jawa Santri Pondok Pesantren Durratu Ahli Sunnah wal Jamaah Banaran Gunung Pati Semarang. Penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hamzah pada tahun 2016 yang berjudul Penggunaan Bahasa Jawa oleh Santri Pondok Pesantren As-Salafi Al-Asror, Kelurahan Patemon Gunung Pati Semarang. Penelitian yang keenam ialah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kurniasi dan Siti Aminati Zuhriyah pada tahun 2017 yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode di Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam. Kemudian penelitian yang terakhir dilakukan oleh Kendari pada tahun 2014 yang berjudul Perilaku Bahasa Santri Pondok Pesantren Modern Wontor Dahowa Laude Abdul Wahab. Penelitian ini meneliti mengenai alih kode dan campur kode pemakaian bahasa oleh santri Pondok Modern Gontor. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan data kualitatif sehingga analisisnya juga menggunakan analisis kualitatif atau deskriptif atau penggambaran temuan lapangan yang naturalistik yang apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 waktu pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dan penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Anidom Kota Cirebon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf.
Wallahul a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.